Selamat datang kembali di channel saya Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji autokorelasi dengan menggunakan metode Bruce-Godfrey. Dalam pengolahan data nantinya, kita akan memakai software SPSS maupun secara manual memakai rumus. Jadi keduanya nanti kita bandingkan hasil output SPSS maupun hasil secara manual menggunakan rumus. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, uji autokorelasi sendiri adalah bagian dari uji asumsi klasik untuk mengecek penyakit-penyakit regresi atau penyimpangan pada regresi sebelum melakukan uji data atau uji hipotesis. Bahwa uji autokorelasi ini hanya digunakan untuk data yang berjenis time series, cross-section, dan data panel. Untuk data yang berjenis skala dan nominal, tidak perlu menggunakan uji autokorelasi ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau memakai metode Bruce-Godfrey. Jadi persyaratannya adalah chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Dalam pencarian chi-square hitung, rumusnya adalah N dikurang P dikalikan R pangkat 2. Jadi kita perlu mencari nilai R square dulu, ya. Jadi ini ada data kita, kalau merujuk kepada rumus, N kita sebanyak 32, karena data kita sebanyak 32. Ini angka-angkanya silakan di pause dulu, dicatat, lalu dikerjakan nanti di rumah untuk latihan, atau di screenshot saja. Inilah data-datanya. Ya, datanya sebanyak 32. Itu adalah N-nya 32, sementara P-nya adalah 2. Karena variabel bebas kita sebanyak 2, yaitu X1 dan X2. Jika nilai chi-square hitung nantinya lebih kecil dari chi-square tabel, maka data tidak mengalami gejala autokorelasi. Jadi untuk itu, ketiga kelompok data ini sebanyak 32, kita olahkan saja, kita copy, dan langsung menuju data view SPSS, kita pastekan saja. Oke, lalu kita rapikan informasi atau keterangannya di variable view, dimulai dari nama kita ganti menjadi X1, lalu X2, lalu Y. Kemudian desimalnya kita turunkan menjadi 0. Ya, inilah data kita sebanyak 32 dan akan kita olahkan saja. Langsung saja kita menuju analyze, regression, lalu linear. X1 dan X2 sebagai variabel bebas, kita pindahkan ke kotak independen. Variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent. Oke. Lalu kita menuju save. Di item residual ini kita pilih and standardize. Lalu langsung saja continue dan oke. Ya, sudah keluar hasilnya. Kalau kita lihat ini sudah ada kolom yang baru, yaitu nilai residu kita sudah ada, ya. Baik, selanjutnya kita mau mencari nilai log 1 dan log 2 dari nilai residu. Oke, langsung saja ke transform. Lalu compute variable. Pada target variable kita ketik saja ut underscore 1. Jadi ini log yang pertama. Oke. Kemudian pada numeric expression kita ketik
lag atau lag, buka kurung, lalu kita klikkan ini, standardized residual ini. Oke, lalu kita masukkan dan tutup kurung. Oke, kalau sudah, kita okekan saja. Ya, kalau dilihat di sini ya, sudah ada yang bertambah kolomnya, yaitu lag yang pertama. Baik, selanjutnya kita cari nilai lag yang kedua dengan klik transform, lalu compute variable, kemudian di target variable ini kita ganti menjadi ut underscore 2. Kemudian pada lag numeric expression tetap ditulis lag, lalu buka kurung, lalu res, lalu underscore, lalu 1. Tetapi kita tambahkan koma, lalu tambahkan angka 2. Setelah itu tutup kurung, lalu okekan saja. Nah, di sini juga terlihat nilai dari lag yang kedua. Oke ya, kita lihat saja. Ya, inilah dia. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita mau melakukan regresi di mana variabel-variabel kita sudah berubah. Lag 1 sebagai X1, lag 2 sebagai X2, dan nilai residu sebagai variabel terikat. Langsung saja, analyze, lalu regression, lalu linear. Lag 1 dan lag 2. Jadi kita reset dulu. Oke, kita reset. Kalau sudah, lag 1 dan lag 2 kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian nilai residu kita pindahkan ke kotak dependent. Kalau sudah, kita menuju option. Oke ya, di sini ada sudah dicentang include constant in equation. Jadi centang ini kita hapus saja, lalu continue. Setelah itu, oke. Jadi ini sudah keluar ya nilai. Model summary-nya di mana R square-nya sebesar 0,22. Baiklah, sekarang kita mau melakukan cara yang manual. Oke. Kita lihat di sini kelompok data yang perlu ditambahkan yaitu X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Jadi ini juga sebanyak 32. Inilah data-datanya. Ya. Sebanyak 32. Jadi data inilah nanti yang akan kita masukkan untuk melakukan pencarian nilai dari Y prediksi. Oke ya, saudara-saudara. Silakan dicoba di rumah, dikerjakan secara manual, itu lebih bagus. Ya, setelah dilakukan pencarian matriks, saudara-saudara, maka didapatkan bahwa rumus daripada Y-pred adalah A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2, maka item-itemnya dimasukkan saja, ya. Oke. Jadi nilai X2 berasal dari data awal, X1 berasal dari data awal, sementara B1 dan B2 itu berasal dari hasil pengolahan matriks. Matriks A, matriks A1, A2, dan A3. Baik, setelah didapatkan, inilah nilai dari Y prediksi kita sebanyak 32. Inilah ya.
Oke. Jadi setelah kita mendapatkan nilai Y prediksi ini, maka kita perlu mencari yang namanya nilai daripada residu. Ya, nilai residu kita adalah Y dikurang Y prediksi sehingga hasilnya adalah ini. Oke ya, ini hasil Y prediksi kita. Oke. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah nilai residu kita ini kita kuadratkan. Jadi semua nilai di kolom AG ini sebanyak 32 item, kita kuadratkan semua. Sehingga hasilnya adalah ini. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya log residu. Caranya adalah kalau residu log yang pertama itu adalah menurunkan angka nilai residu satu strip. Kalau namanya log yang kedua adalah menurunkan nilai residu sebanyak 2 strip. Jadi contoh ya, ini. Nilai residu yang pertama ini untuk log yang pertama diturunkan satu baris. Sehingga dia berada di baris kedua. Sementara kalau nilai residu ini untuk log yang kedua diturunkan sebanyak 2 strip. Sehingga dia berada di baris ketiga. Begitu seterusnya. Jadi ini ya, 0,7 ini turun ke bawah, turun ke bawah. Lalu min 0,20 ini turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi beda-beda satu baris lah ya. Log yang pertama beda satu baris dengan baris residu yang pertama. Log yang kedua beda dua baris dengan nilai residu. Jadi kalau kita melihat nilai log baik yang pertama maupun yang kedua, kenapa sedikit berbeda? Karena ini nilai log ini sudah mengalami pembulatan ke atas. Jadi kalau misalnya ini kan 0,32 dibulatkan 0,32. Kalau ini 0,76,768. Jadi 68 itu dibulatkan menjadi 7. Jadi begitu ya, saudara-saudara. Nah, sama ini ya, 0,278. Jadi 78 ini dibulatkan menjadi 8 sehingga dia angka ini berubah menjadi 0,28. Begitu juga dengan 0,515 setelah dibulatkan menjadi 0,52. Jadi silakan dilihat ya, pelan-pelan ya. Ya, jadi ini angkanya sama, cuma pemosisiannya sudah turun satu baris, sudah turun satu baris di log yang pertama dan sudah turun dua baris di log yang kedua. Jadi inilah angka-angkanya, saudara-saudara. Ya, silakan di pause saja untuk dicatat atau silakan di screenshot ya. Oke, ini sebanyak 32. Oke, ini ya data kita ya. Oke, baik. Kalau sudah, ini ya. Nah, ini data-data ini kita bawa untuk pengolahan data manual berikutnya. Di mana log yang pertama berubah perannya menjadi variabel bebas X1. Dan log yang kedua berubah perannya menjadi variabel bebas yang kedua atau X2. Sementara nilai residu di sini berubah posisinya sebagai variabel terikat. Jadi tujuannya adalah kita mau mencari nilai dari R pangkat 2 atau R square. Baik, setelah kita jadikan log 1, log 2 menjadi variabel bebas, dan nilai residu dijadikan menjadi variabel terikat, maka kita perlu juga memiliki kelompok data berikut, yaitu X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Ya, inilah hasil-hasilnya. Setelah item pada kelompok-kelompok data ini didapatkan sebanyak 32, oke, maka kesemua data ini, terutama nanti sigmanya itu nanti kita gunakan untuk pencarian matriks. Matriks A, A1, A2, dan A3. Oke. Nah, inilah nilai dari sigma kelompok-kelompok data yang baru. Oke. Baik, saudara-saudara. Ya, yang pertama kita mau mencari nilai matriks A. Jadi angka matriksnya berdasarkan
ini pemosisian matriks ini, ya. Jadi setiap warna mengalihkan warna yang sama, ya. Dan warna yang sama mengalihkan warna yang sama. Oke. Hasil yang atas dijumlahkan dan hasil yang bawah dijumlahkan. Hasil atas mengurangi hasil yang di bawah ini sehingga kita mendapatkan nilai matriks A. Selanjutnya kita juga perlu mencari yang namanya nilai matriks A1. Selanjutnya kita perlu mencari nilai dari matriks A2. Dan yang terakhir kita perlu mencari nilai dari matriks A3. Setelah itu kita perlu mencari nilai A, nilai B1, dan nilai B2. Inilah hasilnya. Hasil ini nanti kita akan gunakan untuk mengolah data, mencari nilai residu kita yang baru. Baik, kita melakukan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2. Jadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y prediksi. Oke, sebanyak juga 32. Ya, ini ya, sebanyak 32. Baik. Nah, setelah itu, saudara-saudara, kita perlu mencari yang namanya nilai residu. Residu yang baru ya. Ini dia, Y dikurangi pret. Lalu hasil residu ini kita kuadratkan. Jadi ini namanya nilai residu. Ini namanya residu pangkat 2. Oke. Lalu ini adalah Y bar. Y bar itu adalah didapat dari sigma Y membagi jumlah data Y. Oke, lalu Y dikurang Y bar. Lalu hasil ini kita kuadratkan. Kita perlu mencari sebanyak 32, ya. Karena memang data kita itu juga sebanyak 32. Oke ya, silakan dilihat, di pause, kalau tidak di screenshot, sehingga Anda bisa mendapatkan angka-angka ini. Jadi inilah sumber-sumber data kita untuk supaya kita dapat mendapatkan yang namanya nilai dari R pangkat 2. Jadi langsung saja kita mencari nilai R pangkat 2-nya, yaitu 1 kurang, ya, sigma dari Y pret, sigma Y dikurang Y pret kuadrat. Jadi ini ya, saudara-saudara, nilainya. Jadi kita masukkan saja nilainya yang ini. Oke. Membagikan Y dikurang Y bar yang dikuadratkan. Jadi ini. Oke. Nah, sudah dapat kan? Kita sambung saja. 1 kurang ya. Ini hasil pembagian atas dan bawah sebesar. Nah ini. Jadi sekarang kita perlu mencari pengurangan 1 dengan ini. Jadi sama dengan 1 mengurangi yang ini. Jadi hasilnya adalah 0,22. Nah, inilah nilai dari R pangkat 2 kita sebesar 0,22. Kalau kita bandingkan dengan output SPSS, ini ya, kita kopikan saja. Oke ya, ini sebesar 0,22 dan di sini juga 0,22. Jadi sama angkanya ya, saudara-saudara, sama. Jadi langsung kita masukkan ini angka R kuadrat ini untuk mencari nilai chi-square kita. Ini ya. Langsung saja
32 kurang 2 kali 0,22. Oke. Jadi ini 30 mengalikan 0,22. Hasilnya adalah 6,6. Jadi kalau kita bandingkan dengan chi-square table, ya, chi-square table kita, di mana kalau kita menggunakan, ya, menggunakan alfa 0,05 pada P sebesar 2, P kita adalah variabel bebas, maka nilainya adalah 5,991. Artinya nilai chi-square kita sebesar 6,6 lebih besar dari 5,991. Artinya apa? Data kita mengalami gejala autokorelasi. Tetapi apabila kita menggunakan standar alfa 0,10 pada P sebesar 2, maka nilai chi-square tabelnya sebesar 9,21. Maka dari persyaratan ini chi-square hitung kita sebesar 6,6 lebih kecil dari 9,210. Artinya data kita tidak mengalami gejala autokorelasi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.